Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas masih pada bab yaitu al-istighbab bibayanil kalam. Wa an Jarir bin Abdillah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada istansitun nas tsumma qala la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. La tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Muttafaqun alaihi. Ada seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah. Ini termasuk orang yang ikut pada waktu Nabi dan para sahabatnya haji wada, haji yang terakhir, haji perpisahan. Ternyata di antara khutbahnya Rasulullah pada waktu haji wada itu adalah pertama, istansitun nas, suruh diam manusia. Artinya apa? Orang-orang atau sahabat Nabi yang sedang haji wada itu suruh diam. Artinya apa? Suruh konsentrasi terhadap apa yang kami sampaikan. Padahal saya yakin para sahabat Rasulullah itu tidak ada orang yang istilahnya itu gapateo gatekno Rasul itu tidak ada. Insya Allah para sahabat Nabi itu orang-orang yang amat sangat peduli terhadap Rasulullah. Ini artinya pula ada semacam kekhawatiran. Dan ini terbukti di kalangan kehidupan masyarakat pada akhir-akhir ini. Orang itu kadang-kadang seringkali gak pateo nggak tekno, kurang konsentrasi di dalam menerima pesan-pesan kebaikan. Itu. Nah, sekarang kira-kira ada nggak Pak orang yang tidak memperhatikan pesan-pesan kebaikan? Ya banyak terjadi Pak. Banyak terjadi. Di antaranya karena alasan-alasan yang tidak syar'i sesungguhnya. Apa itu? Di antaranya tanggal 1 Muharram itu kayak biyen niku ya. Kayak biyen. Indonesia merdeka sampai sekarang itu ya baru kali ini. Tanggal 1 Muharram libur digeser itu ya baru kali ini. Tapi alasannya kan enggak alasan syar'i. Tanggal merah itu libur apa masuk? Itu kan ada yang memaknai mulai adanya reduksi tentang sejarah kehidupan bangsa. Dan bangsanya itu tidak hanya bangsa dalam satu negara. Muharram itu kan kehidupan bangsa sedunia muslim. Itu mengalami reduksi. Kalau alasannya tanggal itu karena hari Selasa. Nah, ini 17 Agustus hari Selasa. Kok gak digeser? Tapi kita ini ya sapa jarene ana sing wani ngomong lho. Ya meketek di batin jerone hati. Oh itu Masya Allah, mulai dari sebelum terjadinya penentuan 1 Muharram ini peristiwanya luar biasa. Peperangan demi peperangan dengan segala resikonya.
dan kondisi yang amat sangat berbeda sampai pada akhirnya diputuskannya 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Itu kan sak dunia loh Pak. Masya Allah. Ya mungkin termasuk kita ini ada aful iman, termasuk lemah iman. Dan banyak hal. Masya Allah. Kalau ngomong selisih nanti ya jadi perkara. Nah, itu yang repot. Yang kedua, kata Nabi, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ojo sampai kalian itu sepeninggalku nanti, kata Rasul, itu kemudian kembali seperti pada zaman jahiliyah, suka membunuh satu dengan yang lain. Nah, membunuhnya yang disampaikan oleh Rasulullah ini, ya, kalau membunuh umumnya orang itu ya membunuh dengan menghilangkan nyawa. Tapi membunuh itu dalam arti umum itu bisa membunuh karakter. Membunuh karakter. Nah, sekarang ini kan banyak karakter-karakter muslim itu yang hilang, yang terbunuh. Ngaji ngeten iki wis termasuk langka lho Pak saniki. Bapak di mana-mana itu mboten ngaji Pak. PP ini kan pulang pergi. Mboten ngaji. Bahkan masjid napa niki? BAKN ini ngantos saniki niku tasik mboten menyelenggarakan sholat Jumat. Jadi masjid ini tidak jauh dari tempat kita. Itu sampai hari ini mulai dari dulu namanya lockdown, terus dua anak PPKM, saat ini nggak ada putu yang keempat. Ngaji sudah tidak ada, Muhammadiyah sudah tidak ngaji, ngajinya virtual. Ngaji virtual itu berapa yang punya alatnya? Aisyah yang ngono. Apa mana sing arane pemuda wis gak ana kegiatan iki melati apa kembang mawar apa. Dulu kan ada toh. Ini training melati 1, melati 2. Kan gitu toh dulu itu ya. IPM ya sudah tidak ada. Organisasi tidak bisanya dengan itu tidak bisa. Hampir di seluruh. Padahal dulu kan tidak rame, alhamdulillah, orang taklim, orang di majelis-majelis keilmuan dan lain sebagainya. Saniki sedang ngulang tahfidz dengan online. Ya konsentrasinya akan berbeda toh Pak. Monggo Pak Citarom, juz 1 dibaca, sudah berapa? Nah, tapi nek nganggo online niku lak ya penting ketok wonge ngoten tok mawon ta. Terus untuk membenarkannya dan lain sebagainya itu ya gak bisa seperti kalau ketemu begini ini. Itu luar biasa Pak dampaknya itu. Dulu anak jangankan usia TK, usia SD saja sampai ada penelitian kalau anak sampai minimal umur antara kelas 3 dan 4 itu tidak boleh melihat layar TV dalam seharinya lebih dari 4 jam. Padahal TV niku ombo dawa. Lah sakniki TK harus melihat dengan syukur-syukur laptop sek sodok lumayan. Nah, ini HP ini. Kula niku nggih mikir mboten sapa-sapa ya. Kita semua termasuk anak cucu kita. Lha nek sing dipentelengi niku pentelengi nggih. Ya napa Pak? Dipentelengi.
Sing dipentelengi padahal sinarnya HP itu lebih tajam daripada TV. Sementara waktu anak ini belum utuh organnya untuk menatap menerima sinyal itu. Ya akibatnya ya Allah, naudzubillah min dzalik. Qur'an itu sampai ya Allah. Kemarin itu ada salah seorang, walaupun ini bukan yang pertama, tapi untuk yang kesekian kalinya untuk meyakinkan sekedar teori-teori cilik-cilikan saya. Ada seorang guru SMP negeri, favorit di Surabaya. Saya tanya, Pak, ini sampean pelaku langsung berhadapan dengan siswa. Anak yang sekarang kelas 2, yang mulai kelas 1, kemudian kelas 2 sekarang ini, yang daring-daring itu kira-kira dari kelas 1 sampai kelas 2 itu ada 50% Pak yang diserap udah ada. 30% itu sudah bagus. Coba bayangkan. Materi hanya 30% itu diserap. Itu sudah bagus. Lah yang lainnya, lagi naik sampai 3 tahun, mulai kelas 1, 2, 3 terus metu daring saja. Terus oleh opo? Iku naik sekolahnya itu sekolah teori sik mendingan. Nah naik sekolah praktek. Saiki umpamane arek STM. Iso prakteknya daring nih. Lah yo gurune sing praktek. Murite mek nyawang tok. Lah praktek mbari nyawang niku napa ya padha. Iya Pak, itu praktek nyawang. Itu enggak bisa. Masya Allah, luar biasa ini. La tarji'u ba'di kuffaron. Pesan Nabi, jangan sampai setelah aku nanti wafat kalian tuh balik dadi kafir, mari ngono saling membunuh, saling mencelakakan, saling gepuk menggepuk satu dengan yang lain. Masya Allah, berangkat daripada ketidakfahaman tadi itu. Ini pesan Rasulullah. Nah, jadi sekarang ini ya katakanlah sedikit terbukti apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Masya Allah. Ada lagi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an Abi Wa'il. Qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yudzakiruni fi kulli khamisin faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman, dan seterusnya hadis panjang ini yang maksudnya ada Rasulullah itu satu saat bilang begini, jarang-jaranglah kalian itu untuk menerima peringatan. Karena dikhawatirkan kalau terlalu sering mendapatkan peringatan, itu orang yang diperingati itu menjadi bosan. Nah, setelah Rasulullah wafat, rupanya ada seorang sahabat namanya Abi Wa'il. Abi Wa'il ini kok cara mriki ngoten nggih. Ya, ketua takmir, ketua majelis taklim. Itu ada seorang sahabat namanya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman niku tiap Kemis niku datang untuk memberikan pengajian atau majelis taklim. Nah, ternyata Wa'il niku ngomong ngeten, "Hei Abdurrahman, sampean niku nek rene aja ben Kemis tok. Ben dina ae, sebab jamaah iki sangat butuh dengan pencerahan informasi." Jawab Abdurrahman, "Aku gelem-gelem wae teko bendina nang sampeyan iki untuk memberikan pencerahan, tapi aku khawatir nek bendina aku gak bosen tapi sing ngrungokno bosen. Sebab Nabi nate dawuh,
jarang-jaranglah engkau memberikan peringatan. Jarang itu bisa bermakna jarang tapi kontinu, jarang tapi istiqomah, jarang tapi ajek. Benulan umpamane, tapi ajek benulan, ben minggu tapi ajek berminggu. Itu namanya jarang tapi istiqomah. Tapi nek bendino kira-kira ya blenger bendino. Lah ini artinya apa, Bapak? Artinya metodologi di antara dakwah, pencerahan, memberikan informasi, menyampaikan ilmu kepada orang lain itu harus kita itu melihat situasi dan kondisi. Kondisi masyarakatnya semuanya masih aktif kerja. Ya, ini ya tentu harus cari tempat waktu yang kiranya dapat dilaksanakan. Itu ada banyak metode. Wonge kerja kabeh suwibuk kabeh jek nom-nom kabeh. Terus mari ngono ngajine nduhur panggonane sodo adoh. Ya kira-kira ya akeh sing gak teko. Mari ngono dadane panitiae ngene. Oh pancene wong-wong iki gak gelem dijak ngaji kok. Nah, itu ya ndak bisa beserta merta begitu itu ya ndak bisa. Ini harus ada kondisi. Ya, harus ada kondisi yang berbeda. Tapi iki nek umpamane wonge wis katakanlah aktivitasnya tidak padat dan lain sebagainya, perlu ditawarkan kira-kira jam berapa dan lain sebagainya yang memungkinkan bisa hadir. Kadang-kadang niku wonten istilah niku anget-anget kok gak anget-anget godo anget ngoten. Anget-anget tai ayam. Pertama tok ngono. Barang kedua ketika merwotoli ngono. Karek panitia tok sitok sing teko ngono. Mboten napa-napa. Yaitu ini pernah terjadi begini ini di zaman sahabat Rasulullah itu sudah begitu. Padahal kondisi psikologi manusia itu pada umumnya ya sama. Ada titik-titik kejenuhan, ada titik-titik kebosanan. Lah supaya tidak, ya maka perlu adanya apa? Adanya variasi, adanya satu strategi yang tepat. Bab menungso niku sing boten bosen. Niki nuwun sewu. Menungso niku sing boten bosen niku setunggal. Umume manusia iku tambah donya. Niku mboten wonten menungso bosen. Tambah donya niku mboten wonten bosen. Wonten jenengan kepireng aku wis bosen rek ngitung dhuwit iku wis bosen. Mendadak. Kepengin itu ndak ada. Kalau misalnya ada orang itu kok bosen kepada dunia, itu menyalahi Quran nih. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak ada. Jadi siapapun orangnya, jenengan ngantos sakniki nate tak kepireng. Ya Allah Pak Haji, kula niki pun bosen kali donya niku. Nate. Mboten wonten. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang itu bosan hidup itu tidak ada. Tidak ada. Kalau toh ada orang bosan hidup itu pasti ada sebab. Non? Kakean utang, kakean sing nagih. Niku bolak-balik ditagih rino wengi esuk sore gak kok berturu itu baru, tapi umumnya menungso ndak ada. Jadi sing arane donya itu tidak membosankan. Yang kedua adalah tidak ada orang itu bosan hidup. Makanya ada dua pula yang orang itu takut. Pertama, orang itu takut mati. Itu jadi tidak ada orang yang tidak takut mati itu tidak ada.
Nek matine itu ndak ada masalah, wong mati. Pancen itu sudah nas ketentuan. Tapi setelah mati ini loh yang jadi perhatian. Gitu. Jadi yang ditakuti oleh manusia itu adalah yang pertama takut mati. Yang kedua adalah takut miskin. Itu sudah notok, itu tidak. Padahal harta tidak berharta, miskin tidak miskin, itu kemungkinannya pun juga dua. Kalau tidak hartanya yang meninggalkan, ya dirinya yang meninggalkan harta, termasuk jabatan. Jabatan itu kalau tidak meninggalkan, ya ditinggalkan. Ana wong sing durung meraih cita-cita jabatannya, kedisian mati, itu juga ada. Tapi begitu diraih jabatan itu, mau tidak mau ya berhenti karena purna tugas. Itu sudah umumnya manusia seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah siang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, memelihara kita. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, dicukupi kebutuhan hidup kita, dan mudah-mudahan di saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.